Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali Cornerstone Jakarta hari ini hadir menyapa Bapak Ibu. Kita datang selalu membawa kabar Injil kasih karunia Tuhan, Injil kasih karunia Tuhan yang dikatakan di kitab Roma 2 ayat 4, bahwa itulah yang akan membawa engkau kepada pertobatan, itulah yang akan memerdekakan engkau, itulah yang akan menyembuhkan engkau. Hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan. Saya berharap engkau tetap membawa Alkitab dan alat tulis, karena kita akan belajar banyak ayat hari ini. Sebelum memulai, kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kasih, kebaikan, dan kemurahan-Mu. Sebentar kami ingin belajar firman Tuhan. Engkau yang memberkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, agar hati mereka menjadi tanah yang subur, sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan dapat berakar kuat, memiliki batang yang kuat, ranting yang kuat, dan memiliki buah yang banyak, 30, 60, dan bahkan 100 kali lipat. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap menerima kebaikan dan kebenaran-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dari satu cerita di dalam Alkitab. Sebelum kita sampai kepada cerita tersebut, saya ingin menyampaikan suatu apa yang saya dapat ketika saya belajar untuk membuat tema ini adalah ada hal yang sering orang Kristen lakukan di dalam kehidupannya, yang justru itu yang membawa dia tidak sampai kepada kemenangan dan keberhasilan. Hidup yang berbantah-bantahan. Kita sering melihat suami istri bertengkar untuk hal-hal yang tidak penting. Bos dengan atasan bertengkar, berselisih paham untuk hal-hal yang tidak fundamental sifatnya. Orang tua dengan anak memiliki hubungan yang tidak baik. Konflik yang sering terlalu lama. Semua terjadi hanya karena apa? Karena kita sering hidup di dalam suatu style, suatu pola yang suka berbantah-bantahan. Ternyata cerita di dalam Alkitab banyak sekali menceritakan bahwa Allah tidak respon dengan orang-orang yang suka dengan hidup yang berbantah-bantahan, orang-orang yang suka bertengkar, orang-orang yang suka mencari perbedaan, orang-orang yang suka melihat segala sesuatunya itu hanya dari kepentingan dirinya, orang-orang yang hanya melihat segala sesuatunya itu dari perspektif keuntungannya dia. Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, sebelum kita sampai ke apa yang akan kita pelajari hari ini, di 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11, kita buka sama-sama. 1 Korintus 10 dikatakan di dalam Alkitab, 1 Korintus 10 dikatakan demikian, ayat 1 sampai 11. Di 1 Korintus 10 dikatakan demikian, ini berbicara tentang Israel sebagai suatu peringatan. Penulis kitab Korintus sedang menceritakan apa hal-hal yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Itu sebagai suatu peringatan bagi kita. Nanti Bapak Ibu dapat baca dari ayat 1 sampai 5. Kita lompat ke ayat 6. Dikatakan di ayat 6 demikian. Semuanya ini, semua hal yang dialami oleh bangsa Israel, mulai mereka keluar dari tanah Mesir, mereka di dalam padang gurun, perjalanan di padang gurun, sampai mereka masuk ke tanah Kanaan, dan semuanya itu sebagai contoh bagi siapa? Bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi apa yang terjadi di masa lalu, cerita tentang Abraham, cerita tentang Nuh, cerita tentang Adam, cerita tentang Daud, Saul, Salomo, dan semuanya itu sebagai contoh bagi kita untuk kita tidak seperti itu. Tentu ada hal-hal yang mereka lakukan yang di luar firman Tuhan. Nah, itu sebagai contoh agar kita tidak melakukannya. Ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kembali Alkitab menegaskan apa yang dialami oleh bangsa Israel, pendahulu-pendahulu kita, itu sebagai contoh bagi kita, agar itu menjadi peringatan bagi kita. Hal ini ditegaskan kembali Bapak Ibu di kitab 2 Timotius. Kita buka sama-sama sekarang di Alkitab kita, dari kitab 2 Timotius, diatakan di Alkitab, di kitab 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan demikian. Saya buka Alkitab kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
Jadi semua yang disampaikan, yang diilhamkan oleh Allah, itu untuk mendidik kita, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mengajarkan kita tentang yang namanya menyatakan kesalahan kita. Jadi jelas Bapak Ibu, bahwa Alkitab ini tidak dituliskan hanya untuk sekedar bagi engkau untuk mempelajari dari perspektif sejarah. Tetapi ini harus menjadi peringatan bagi kita. Tulisan-tulisan apa yang dialami oleh orang-orang terdahulu kita. Sifat-sifat, karakter mereka. Itu harus menjadi peringatan bagi kita. Oh iya, gue tahu bahwa itu hal yang tidak baik. Oh iya, gue tahu. Jadi contoh, Salomo memiliki begitu banyak istri dan begitu banyak gundik. Pada akhirnya, di akhir hidupnya dia mengalami banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan rencananya Allah. Dia terjebak di dalam penyembahan berhala dan lain-lain. Oh iya, itu jadi contoh tidak baik. Orang percaya hanya boleh memiliki satu istri. Nah, itu menjadi contoh, menjadi peringatan bagi kita. Ya, saya berharap engkau dapat mengerti sampai di sini. Sebelum kita masuk apa hal yang akan kita pelajari malam ini. Hari ini kita ingin belajar dari satu tokoh yang namanya Saul, raja pertama bangsa Israel. Apa karakter dari Saul? Apa ciri dari Saul? Sehingga kerajaannya di dalam Alkitab dikatakan tidak kekal. Kerajaannya dianggap tidak kekal. Sehingga Saul digantikan oleh Daud. Ingat Bapak Ibu, Saul adalah first option-nya Allah. Pilihan pertamanya Allah. Daud adalah second option-nya Allah. Tetapi second option-nya Allah dapat menjadi pilihan yang terbaik bagi umat Israel pada saat itu. Nah, apa sih habit yang tidak baik yang dimiliki oleh Saul sehingga kerajaannya tidak kekal? Kita akan belajar itu malam ini. Kalau Bapak Ibu buka sama-sama di 1 Samuel 13 dikatakan cerita tentang Saul dimulai dari 1 Samuel 9 ketika Saul mulai dinyatakan dan diangkat sebagai raja. Kita buka sama-sama 1 Samuel 9. 1 Samuel 9 dikatakan demikian. Bahwa firman Tuhan berkata demikian di 1 Samuel 9 bagi kita semua. Saul diurapi menjadi raja. Di ayat yang kedua, orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul. Ya, jadi Saul ini anak dari Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Avia, seorang suku Benyamin. Jadi dari turunan suku Benyamin. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Saul elok, rupa, tampan, ganteng, luar biasa. Dan yang kedua adalah dia tinggi. Rata-rata tinggi orang Israel itu sebahunya Saul. Jadi pastilah orang ini begitu menyolok ketika berjalan di depan umum. Karena ketinggian dia, bahunya dia itu sama dengan rata-rata tinggi dari orang Israel. Jelas, secara fisik Saul dominan. Secara fisik tidak ada yang dapat meragukan bahwa dia ini cocok menjadi raja. Secara fisik dia besar, dia tampan, dia elok, dan dia bisa memberi pengaruh dengan segala hal kelebihan dari fisik yang dia miliki. Kalau teman-teman baca, Bapak Ibu baca terus ke sampai 1 Samuel 10, sampai 1 Samuel 11, nanti kita sampai di 1 Samuel 13, berbicara tentang ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Jadi backgroundnya adalah bangsa Filistin pada saat itu mau menyerang bangsa Israel. Dan Samuel di kitab sebelumnya dikatakan di 1 Samuel 10 ayat 8, Samuel bilang begini sama Saul, Saul, kamu berangkat duluan, nanti aku akan ketemu dengan kamu dalam waktu 7 hari. Di hari yang ke-7, bangsa Filistin itu hadir di hadapannya bangsa Israel dan mereka bersiap-siap untuk perang. Kita baca ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Kita lompat ke ayat yang ke-8, dikatakan di ayat 8 demikian. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Jadi Saul sudah menunggu selama 7 hari, menunggu Samuel sampai datang. Tapi di hari ke-7 mungkin Saul belum melihat Samuel datang. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Ayat 9. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ada suatu kepercayaan di bangsa Israel, suatu syarat pada saat itu. Sebelum berperang, mereka harus memberikan korban bakaran dan korban keselamatan. Dan ini seyogyanya harusnya dilakukan oleh seorang Nabi Samuel.
oleh Samuel. Tetapi karena sampai hari ke-7, Saul melihat, ini mana Samuel nih, kok nggak nongol-nongol ya? Yaudah sini deh, mana korban bakaran dan korban keselamatannya, biar saya yang melakukan. Ayat 10, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Jadi selesai tepat si Saul menyelesaikan korban bakarannya, Samuel muncul ketika Saul baru saja selesai. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat ini berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul ke Mikas. Saul membuat argumentasi, Bapak Ibu. Saul membuat argumentasi, padahal apa yang dia lakukan itu jelas salah dan fatal. Ayat ke-12, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Saul berargumentasi dengan Samuel. Saul menyampaikan alasannya. Jadi gini, Samuel, jadi karena kamu tuh nggak datang-datang ya, jadi kita itu kan udah mau perang sama bangsa Filistin. Sementara aku itu belum menyampaikan, dibilang di sini, sementara aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Jadi ya udah, aku kerjakan aja. Aku bikin korban bakaran dan korban keselamatan buat kita semua. Gimana menurut lo? Oke kan? Gue mengambil tanggung jawab itu kan? Saul mencoba meyakinkan Samuel atas apa yang dia lakukan, dan dia merasa yakin bahwa apa yang dia lakukan itu adalah perbuatan benar dan baik. Lihat responnya Samuel, Bapak Ibu, di ayat 12. Di ayat 13, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan, Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Awalnya, planningnya Allah di dalam kehidupan Saul adalah kerajaan Saul kekal untuk selama-lamanya. Tetapi Saul melakukan satu kebodohan, yaitu dengan cara mengambil alih tugas yang harusnya dilakukan oleh Samuel. Dan sayangnya Bapak Ibu, yang kedua adalah Saul tidak mengakui kesalahannya. Malah dia menjawab apa yang disampaikan oleh Samuel. Dia mencoba meyakinkan Samuel, benar dong yang gue lakukan. Bukankah kita sering begitu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Kita sering mencoba meyakinkan orang lain bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Kita mencoba meyakinkan orang lain bahwa apa yang kita lakukan itu benar, padahal yang kita lakukan itu jelas salah dan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Hari ini Bapak Ibu, kalau ada orang-orang di luar engkau yang menegur engkau, menasehati engkau, firman Tuhan berkata, jika suatu rencana akan berhasil jika banyak penasehatnya. Open mind Bapak Ibu terhadap masukan orang lain yang benar. Samuel adalah perantara Tuhan pada saat itu. Tuhan selalu berbicara kepada bangsa Israel melalui Samuel. Jadi Samuel adalah perpanjangan lidahnya Allah. Jadi waktu Samuel berkata kepada Saul di kitab 1 Samuel 10 tadi, pergilah, dalam waktu 7 hari aku akan tiba. Harusnya Saul menunggu sampai waktu itu datang. Walaupun orang lain mencoba berkata hal yang tidak baik tentang kau, orang lain mencoba, ayo buat keputusan. Tetapi Bapak Ibu, mendengarkan firman Tuhan, memilih mengikuti apa yang Tuhan katakan, dan lebih mengindahkan apa yang Tuhan katakan daripada apa yang orang lain katakan. Itulah yang membuat hidupmu menjadi hidup yang tenang. Saul lebih mengindahkan apa yang orang tentara Israel katakan. Maka dikatakan di ayat ke-8, kita balik ke ayat 8. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Saul mulai takut akan eksistensi dirinya. Ketika dia melihat orang-orang di sekelilingnya mulai meninggalkan dia karena ketakutan terhadap bangsa Filistin yang sudah dekat, Saul mulai ragu dengan apa yang Tuhan katakan melalui Samuel. Bahwa Samuel akan hadir. Tunggu saja di situ. Perhatikan Bapak Ibu. Ketika engkau dan aku lebih mengindahkan apa yang orang lain katakan daripada apa yang Tuhan katakan, itu yang sering membuat kita terjebak di dalam satu permasalahan kepada permasalahan berikutnya.
Pada saat Samuel datang, apa yang kau lakukan barusan? Ya, aku barusan memberikan korban bakaran dan korban keselamatan agar kalau kita perang kita menang. Apa jawab Samuel kepada Saul? Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saul, orang yang keras kepala, Bapak Ibu. Dia orang yang tidak mau mengakui kesalahan. Dia orang yang sangat gengsi mengakui kesalahan di depan orang lain. Kita dapat melakukan kesalahan, Bapak Ibu. Di dalam dunia profesional, sebagai suami, sebagai istri, mungkin kita pernah melakukan hal yang tidak baik kepada pasangan kita, kepada anak kita. It's okay untuk engkau mau mengakui kesalahanmu. Orang-orang besar di dalam Alkitab, orang-orang yang pernah menyadari kesalahannya, dan mereka belajar dari kesalahannya di masa lalu. Bukan orang-orang yang ngeyel, orang-orang yang bertahan, enggak, gue nggak salah, dia yang salah. Jelas dia yang salah. Bukan kita sering seperti itu. Bukan kita sering seperti mengatakan, enggak, gue dong yang salah, dia yang salah. Orang jelas-jelas gue udah bilang bla 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 bla, dia aja yang nggak mau ngikut. Melihat segala sesuatu dari perspektif yang benar itu penting, Bapak Ibu. Melihat segala sesuatu dari perspektif kebenaran firman Tuhan itu penting. Saul, bayangan saya, Saul harusnya tidak perlu ngeles. Jelas yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Seandainya saja Saul pada saat itu memilih untuk berlutut dan mengatakan kepada Samuel, Samuel, aku minta maaf, aku salah. Aku minta maaf, aku keliru. Aku minta maaf, aku terlalu takut. Aku minta maaf karena aku terlalu mendengarkan apa yang rakyatku bilang. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, hari ini hidupmu dan hidupku. Siapa yang banyak engkau dan aku indahkan? Apakah aku dan engkau lebih banyak mengindahkan apa yang orang lain katakan untuk terlihat benar? Saul orang yang tidak bertanggung jawab. Dia menyalahkan orang lain. Dia menyalahkan orang lain karena orang-orang lain ini mulai berserak dan meninggalkan dia, maka itu alasan bagi dia untuk melakukan korban bakaran dan korban keselamatan. Itulah membenarkan, itu argumentasinya Saul untuk membenarkan dia untuk melakukan korban bakaran dan korban keselamatan. Sama seperti itu juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Mungkin orang-orang di sekeliling kita melihat ada yang aneh dengan kita karena kita mempercayai kebenaran. Dan mereka mungkin meninggalkan kita. Atau ada saat engkau dan aku lebih memilih untuk mendengarkan dan mengikuti apa yang mereka katakan. Dan itu pada saat itu juga engkau sedang bergerak menjauh dari kebenaran. Pada saat itu juga, aku dan engkau harus bertobat dan kembali kepada jalannya. Engkau tahu kenapa? Karena kasih karunia Tuhan itu mampu menarik engkau untuk engkau tetap tinggal di dalam kasih dan kemurahannya. Saul terlalu lambat untuk bertobat. Harusnya Saul dengan cepat bilang, Samuel, aku mohon ampun, aku tahu aku salah. Aku tahu harusnya korban bakaran dan korban keselamatan ini tidak aku lakukan. Tetapi orang percaya hari-hari ini sangat gengsi untuk dapat melakukan itu. Orang-orang percaya saat ini justru lebih memilih untuk mau mengatakan suatu kejadian yang tidak baik, menyalahkannya kepada keadaan, menyalahkannya kepada orang lain. Engkau tahu apa yang terjadi? Di 1 Samuel 15, kalau kita buka kembali di Alkitab 1 Samuel 15, berbicara tentang Saul ditolak sebagai raja. Dikatakan di Saul ditolak sebagai raja. Di ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Allah memberikan perintah. Di ayat 1, berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Beginilah firman Tuhan. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Ayat 3. Jadi pergilah sekarang. Perhatikan perintahnya Samuel kepada Saul. Kalahkanlah orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya. Dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya.
laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak, yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Perhatikan baik-baik. Perintahnya jelas, hajar semuanya, bunuh semuanya, selesaikan semuanya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul, Bapak Ibu? Ayat 7, lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agak orang Amalek yang ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyat ditumpasnya dengan mata pedang. Rajanya dibiarkannya hidup. Jelas tadi bahwa perintahnya Samuel adalah habisi semuanya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul? Saul membiarkan rajanya hidup. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Saul mulai memilih-milih perintah Tuhan. Saul mulai memilih-milih mana, kalau kambingnya jelek, dombanya jelek, ya gua hajar. Tapi kalau lembunya tambun dan lain-lain, ini gua ambil deh. Rajanya saja tidak dibunuh sama dia. Kau tahu apa yang terjadi? Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, ayat 10. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Pada saat Samuel sampai kepada Saul, di ayat 13, ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Ngeyel lagi nih Saul nih. Saul bilangnya gini, berkatalah Saul kepada Samuel, begitu Samuel nyampe, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana yang dilaksanakan oleh Saul? Firman Tuhan tadi berkata bahwa engkau harus menumpas semuanya. Tetapi justru rajanya ditinggalkan oleh Saul, dan lembu-lembu yang tambun, kambing domba yang baik dibiarkan oleh Saul. Berarti Saul tidak jujur, Bapak Ibu. Saul tidak jujur. Ayat 14, tetapi kata Samuel, kalau begitu, Samuel ada bocor suara ada bocor. Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Nah, itu apa itu? Lembu ada, kambing ada, itu suaranya apa itu? Kalau kamu bilang kamu telah melaksanakan perintah Tuhan. Tadi perintah Tuhannya apa? Perintah Tuhannya kan semua harus ditumpas. Apa jawabnya? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lagi-lagi Saul ngeyel, Bapak Ibu. Lagi-lagi Saul ngeles. Lagi-lagi Saul berargumentasi, berbantah-bantahan dengan Samuel. Udah jelas ada suara kambing dan domba. Itu kan harusnya lu tumpas. Tetap lagi dia bilang, enggak, jadi gini, yang bagus-bagus itu nanti kita mau kasih korban bakaran buat Tuhan. Itu tujuannya. Kalau yang lainnya udah kami tumpas. Kau tahu apa yang dikatakan oleh Samuel? Sesudah itu, lalu ayat 16, lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam, kata Saul kepadanya. Katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Terus dibaca, lalu ayat 20, lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil daripada jaran itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kalau engkau baca nanti terus sampai ke belakang, jelas terlihat berkali-kali Saul membantah Samuel. Saul berargumentasi dengan Samuel. Lalu berkatalah Saul kepada Samuel, ayat 24, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi tintah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Saul jelas lebih mengindahkan apa yang rakyatnya katakan
daripada apa yang Tuhan katakan. Saul suka membantah. Saya akan membandingkan sedikit cerita ini di bagian akhir sermon ini kepada engkau Bapak Ibu. Kita bandingkan ceritanya dengan 2 Samuel 12. Kita masuk ke 2 Samuel 12. Di 2 Samuel 12. 2 Samuel 12 dikatakan demikian Bapak Ibu. Di 2 Samuel 11, cerita awalnya ini berbicara tentang Daud dan Batsheba. Bagaimana Daud mencoba mengambil Batsheba dari istri dari anak buahnya. Di 2 Samuel 12, Allah berbicara kepada Daud melalui Nathan. Nathan menyampaikan suatu ilustrasi kepada Daud. Ada suatu cerita bla 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 sampai pada akhirnya Nathan berkata kepada Daud di ayat yang ke-13, di ayat maksud saya adalah di ayat ke-7, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Jadi Nathan berkata kepada Daud bahwa orang yang diceritakannya dalam cerita perumpamannya itu adalah Daud. Yang menarik adalah Bapak Ibu, di ayat ke-13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Jelas, suatu sikap yang kontras antara Saul dengan Daud. Pada saat Saul melakukan suatu kesalahan, dia ngeles. Dia berargumentasi dengan Samuel. Dia merasa benar dengan apa yang dia lakukan. Kontras dengan apa yang dilakukan oleh Daud. Ketika Tuhan berbicara kepada Daud melalui Nathan untuk menyatakan kesalahannya Daud karena mengambil Batsheba, apa responnya Daud? Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Satu sifat yang dominan dari Daud, Bapak Ibu, adalah ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak suka berargumentasi. Ketika dia melakukan suatu kesalahan, dia cepat mengakuinya. Ketika dia melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia cepat menyadarinya. Dan dia tahu bahwa kasih karunia Tuhan cukup untuk memulihkan kesalahannya. Dan dia menyadari akan dosanya. Yang saya mau sampaikan malam ini adalah Bapak Ibu, jangan memiliki karakter yang suka berbantah-bantahan. Jangan suka memiliki karakter yang suka berdebat dengan orang lain. Kalau kita berdebat ilmiah di dalam sekolah, yes, itu bagus dan baik. Tetapi suatu perdebatan akan banyak mengorbankan yang namanya hubungan Bapak Ibu. Akibat dari apa yang dilakukan oleh Saul, Saul mendebat Samuel. Saul tidak cepat berbalik cara pikirnya. Akibatnya apa? Dia mengorbankan karirnya sebagai raja. Harusnya rencana awalnya Tuhan adalah kerajaannya kekal selama-lamanya. Tetapi beda dengan Daud. Waktu Daud dinyatakan oleh Nathan, you berdosa Papa, you salah. Apa yang dilakukan oleh Daud? Aku telah berdosa kepada Tuhan. Hari ini Tuhan menginginkan melihat anak-anaknya yang tidak suka berbantah-bantahan, Bapak Ibu. Karena dengan memiliki sikap yang tidak suka berbantah-bantahan, itu yang akan membantu engkau untuk mencapai satu kemenangan demi kemenangan. Perhatikan, orang-orang yang suka bertengkar, orang-orang yang suka berdebat, berbantah-bantahan dengan orang lain, bahkan untuk hal-hal yang sepele sekalipun. Mereka sering sekali mengalami hal-hal yang tidak baik dalam pekerjaannya, dalam hubungan, dalam rumah tangga, dalam koneksi dengan nasabahnya, dengan anak-anaknya. Jadi pribadi yang mau terbuka terhadap orang lain, open mind, terbuka terhadap masukan orang lain yang benar, yang isinya firman Tuhan. Waktu Samuel berkata kepada Saul, apa yang telah kau lakukan? Oh, aku telah melakukan korban bakaran dan korban keselamatan. Karena rakyat-rakyat ini kita udah mau perang, jadi gue harus melakukannya. Perbuatanmu itu bodoh, kata Samuel. Itu harusnya aku yang lakukan. Di kesempatan yang kedua, Saul kembali diperintahkan oleh Tuhan. Ayo, musnahkan semuanya. Apa yang dilakukan oleh Saul? Saul memilih-milih mana yang mau dia musnahkan. Waktu Samuel datang, Saul berkata, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Wow, firman Tuhan yang mana ya? Jadi bunyi kambing, domba, suara embek itu siapa? Oh, jadi gini Samuel.
Yang bagus-bagus, domba-domba yang bagus, lembu-lembu yang bagus, itu nanti kita kasih jadi korban bakaran bagi Tuhan. Gimana? Yang jelek-jelek sih udah gue tumpas. Cemerlang gak ide gue? Bapak Ibu, jangan suka ngeles jadi orang percaya. Apa yang saya sampaikan hari ini adalah suatu hal yang teknikal dan saya juga sedang mempelajari. Be open mind terhadap apa yang orang lain sampaikan. Jangan ngeyel. Waktu orang lain menyampaikan sesuatu kebenaran firman Tuhan, ingat, harus kebenaran firman Tuhan. Terima apa yang mereka sampaikan, dengar apa yang mereka sampaikan, cerna apa yang mereka sampaikan. Apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Waktu Daud mendengar apa yang disampaikan oleh Nathan, itu engkau ayah. Aku telah berdosa kepada Tuhan, kata Daud. Yes. Di ayat yang sama, kita buka sama-sama kembali 2 Samuel 12 tadi. Kita buka sama-sama 2 Samuel 12 tadi. Saya belajar sesuatu yang luar biasa dari cerita ini. Di 2 Samuel 12 ayat tadi dikatakan demikian, Bapak Ibu. Saya buka di 2 Samuel 12 tadi. Ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, lihat responnya Nathan setelah Daud mengakui kesalahannya. Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Yes. Artinya apa? Kasih karunia Tuhan itu mengalir Bapak Ibu di dalam kehidupanmu. Pada saat engkau menyadari bahwa apa yang kau lakukan itu salah. Tetapi kasih karunia Tuhan itu tidak mengalir di orang-orang yang bebal dan hatinya keras. Kasih karunia Tuhan itu mengalir senantiasa dalam kehidupanmu. Pengampunan itu mengalir di dalam kehidupanmu senantiasa. Amin. Pada saat itu juga Allah tidak lagi mengingat kesalahan. Makanya waktu Daud berkata di Mazmur 32 dia bilang, berbahagialah orang-orang yang dosa dan kesalahannya tidak lagi diingat oleh Allah. Daud tahu betul bahwa dia pernah diampuni Allah. Bahwa dia pernah dilupakan oleh Allah kesalahan dan pelanggarannya. Langsung. Hari ini engkau dan aku adalah orang-orang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Hari ini engkau dan aku diinginkan Allah untuk tidak hidup di dalam berbantah-bantahan Bapak Ibu. Allah tidak menginginkan engkau membantah-bantah. Hiduplah damai dengan orang di sekelilingmu. Hiduplah damai dengan pasanganmu. Hiduplah damai dengan istrimu, dengan anakmu. Milikilah hubungan yang baik dengan sekelilingmu. Hubungan vertikal dan horizontalmu dalam keadaan yang baik. Jangan biasakan suka membantah-bantah. Jangan biasakan suka berargumentasi-argumentasi. Terima apa yang disampaikan oleh orang lain dengan screeningnya adalah firman Tuhan. Makanya di sermon sebelumnya kita sudah belajar bahwa kita mau belajar untuk mendengar. Harusnya Saul terlebih dahulu mendengar apa yang mau disampaikan oleh Samuel. Sehingga dia mengerti, oh iya, aku salah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul? Saul lebih banyak mau ngomong, menyampaikan apa yang hanya dia pikirkan, apa yang dia inginkan. Hari ini berdirilah tegak di tengah dunia ini Bapak Ibu. Berdirilah dengan suatu sikap yang rendah hati. Bahwa Allah bisa berbicara kepada engkau melalui orang lain. Daud menghargai apa yang disampaikan oleh Nathan. Daud mengakui dosanya di hadapan Nathan. Dan pada saat itu juga Allah mengampuni dia. Saul adalah representasi orang-orang dunia yang suka berdebat, yang tidak mau menerima kebenaran, suka men-challenge orang lain dengan hal-hal yang tidak benar. Saul tidak mau menerima dan tidak cepat bertobat atas apa yang telah disampaikan oleh Samuel. Padahal pada saat itu Samuel adalah perpanjangan tangannya Tuhan. Hari ini saya menghimbau Bapak Ibu dimanapun kau berada, terapkan ini di dalam pekerjaanmu sebagai profesional, sebagai suami, sebagai istri, dan sebagai anak, dan sebagai orang tua. Jangan mau berdebat-debat, jangan mau berbantah-bantahan. Itu bukan lagi bagianmu ataupun bagianku. Hari ini yang Allah inginkan kau dan aku adalah hidup berdamai dengan orang-orang di sekelilingmu, menyadari kesalahanmu, dan melihat bahwa kasih karunia Tuhan cukup untuk menyelamatkan engkau, membawa engkau dari satu kemenangan ke kemenangan yang berikutnya. Yes, Tuhan Yesus memberkati engkau. Saya berhenti berbicara hari ini. Saya ingin Bapak Ibu dimanapun kau berada, sampaikan kabar baik ini ke banyak orang. Karena saya percaya Injil kasih karunia Tuhan itulah yang akan memerdekakan engkau, menuntun engkau ke air yang tenang, dan membawa engkau ke padang yang berumput hijau. Sebelum menutupnya, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa.
Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Kau beri kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah kami belajar Bapa untuk mau menerima kebenaran firman Tuhan, dan kami tidak mau belajar, tidak mau bersandar berdiri di atas kebenaran kami sendiri. Kami mau berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang memerdekakan kami. Kami mengerti Tuhan bahwa pengampunan-Mu, kasih karunia-Mu cukup untuk membawa kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini Bapak Ibu. Kita bertemu lagi di sermon yang berikutnya. Tetap sampaikan kabar baik ini ke banyak orang. Dan biarlah hidupmu tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Karena itu yang akan menuntun kau, membawa engkau, memberikan kau hidup yang Zoe life. Hidup berkemenangan, hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Hidup yang memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di sekelilingmu. Hidup yang membuat engkau terus naik dan tidak akan pernah turun. Dan Allah akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan Yesus memberkati engkau. God bless you and see you.